pancing teh. Mang. Mang ya bola. Bola naon, Mang? Bola kaput, bola buter. Nah, itu bola usap. Lamun yang bola kaput mah urang ka material bola ka dieu. Ah, sama heureuy wae. Bola mah tenang aya. Nah, iya aya ge hiji deui Ya halus teh. Halus kenok mah positif. Bisa tuh ieu we hiji. Atas unggul Ini lomba gini Asian sebalannya. Terus lah iya lah. Kita di Mahi. Oh, siapa tuh? Noja. Siap. Kalau salah gua sepeda. A few moments later. Tapi gaya tensi balan ya. Punten. Salah pesan. Kang, mereka sah. Si balan aya. Si balan. Tanah bisa balan lagi nggak? Mun atuh. Siap. Mangga, tong kalabat lah. Calik we luar. Ini rabat mah. Kumaha. Mun kieu. Abi teh beuteung masyar senar anyar ya. Dan lu kamari mah hese dalam ngagaling wae cing berarti akang bisa mah panguruskeun ya. Yang teu mah tinu kawat senarna montong tinu kieu. Kawat. Jadi teh kumaha panguruskeun kumaha? Panguruskeun tips and trick na panginten. Berarti si Akang kan pernah ngelajo video saya seacana. Padahal kita udah pernah upload Kang untuk cara mengurus nar yang baru. Padahal dari dulu sampai sekarang saya pakai metode yang itu. Oh. Akang terlalu lajo. Walaupun udah lanjut HP itu. Oke lah pokoknya mah dipanguruskan. Sekarang nanti saya urusin. Ini senarnya merek apa nih? Merek Napis nih, Napis. Oh ini merek dari dulu. Kayaknya ini diperbarui lagi jadi lebih bagus. Nah pokoknya mah sekarang akan beli bahan-bahannya. Nanti bawa lagi ke sini. Nah saya catat nih bahan-bahannya. Nah, ini bahan-bahan pokoknya mah akan pengen ke warung terserah warung anu di mana. Pokoknya ketiga bahan ini kudu menang. Iya. Pokoknya mah kudu menang. Balik deh ke dia. Sampo Indo Cafe. Indo Cafe pokoknya mah iya kudu menang. Saya nyiapin bahan yang lain. Ya. Siap. Ke warung enak. Ke warung enak. Saya nyiapin bahannya. Siap. Sunlight Sampo Indo Cafe. Teh mesin Sunlight Sampo sareng Indo Cafe. Atasna. Nuhun. Wah. Menang. Aya. Tapi itu tuh. Sansilna teh ayeuna nu hijab. Hijab mah halus tapi hijab mah identik dengan emak-emak. Jadi inuk-inuk wae masih gana. Bener. Oke lah.
kurang langsung ke proses cara mengurus senar baru. Let's go. Oke, nah sekarang bahannya udah kita beli semua tadi untuk cara mengurus senar pancing yang baru nih Kang. Nah ini tuh merek Napis kan ya? Napis X. Nah ini Napis X ini merek Napis ini memang dari dulu udah ada merek Napis, cuman kayaknya ini diperbarui nih, lebih bagus lagi nih, teknologi by Japan. Nah turnamen kelas nilon monofilament. Monofilamen itu apa kan? Nah monofilamen itu yang saya tahu itu serabut tunggal, bahannya dari nilon, jadi lebih lembut, nggak kaku, tapi dia juga kekuatannya itu lebih kuat dibanding multifilamen biasanya. Makanya kebanyakan para pemancing cari yang monofilamen. Nah ini juga udah dibekali nih abrasion resistant, tahu nggak? Itu apa itu Kang? Nah kalau abrasion resistant ini dia tahan gesekan, dia tahan panas, terutama saat gesekan dengan ring guide nih. Yang paling ujung biasanya itu sering terjadi nih gesekan panas di situ yang membuat senar itu lebih keriting. Atau pas saat di kolam-kolam itu, kalau di kolam biasanya kalau kita narik indukan biasanya suka ketemu dengan tihang blower, biasanya gesek, dia lebih kuat jadi nggak cepat mudah putus. Nah ini yang akan beli ini 020 nih, 020 atau 15 lib, kekuatannya 7,5 kilo. Nah ini untuk kekuatan 7,5 kilo ini bukan daya angkat, cuman daya tarik biasanya 7,5 kilo ini. Jadi buat indukan 4 kilo atau 5 kilo dia masih kuat untuk narik, tapi bukan untuk ngangkat. Biasanya kapasitas di sini tuh 7,5 kilo ini daya tarik, jadi bukan daya angkat. Kalau daya angkat kemungkinan bisa putus. Nah ini metode ini sering kita gunakan. Jadi untuk saya pribadi nih, versi saya mungkin dari setiap konten kreator atau dari setiap pemancing berbeda-beda cara mengurus senar baru. Jadi untuk masalah cepat tenggelam atau keriting, terutama untuk masalah keriting atau kekuatan, jadi untuk senar-senar sekarang itu kekuatannya itu kan udah udah kuat sebenarnya, udah kuat. Nah kemarin-kemarin juga memang banyak yang ngomen kalau dengan cara seperti ini senar mudah rapuh atau cepat putus. Tapi selama ini pengalaman saya yang berbicara nggak bagus lah, maksudnya nggak bagus, nggak cepat putus atau nggak keriting juga. Kalau masalah keriting itu dari ring guide-nya itu macam-macam, kita cari ring guide-nya yang lebih tebal, karena di video sebelumnya kita juga udah pernah jelasin untuk masalah settingan alat pancing. Yang belum tonton dulu aja lah. Nah hari ini bahan-bahannya yang simpel seperti biasa, Sunlight Mama Lemon. Mana Mama Lemon? Oh ini Sunlight, beda jeruk nipis. Sunlight jeruk nipis nih. Ini samponya nih. Sampo, kenapa saya pakai sampo? Samponya sih bebas. Kalau kemarin saya pakainya yang Sunsilk, sekarang ini yang hijab. Hijab identik dengan mama. Mudah-mudahan induk mau nyampe sini. Tapi enggak, jangan dianggap serius. Nah kenapa pakai sampo? Sampo biar si tekstur senarnya itu dia lebih nggak kaku, lebih lembut. Nah ini yang paling penting nih. Nah ini yang paling penting. Pokoknya ini masukin juga, dicampur. Pokoknya nanti lihat aja prosesnya seperti apa. Oke, kita langsung ke proses pembuatan. Oke, kita langsung tuangin aja. Untuk Sunlight-nya kita masukkan kurang lebih 2 sendokan lah, nggak perlu banyak-banyak. Nah ini yang membuat senar itu cepat tenggelam. Nah kita masukin untuk samponya juga. Samponya sih bebas, mau sampo merek apa juga, samponya 1 bungkus. Nah ini biar si senarnya itu lebih lentur, nggak kaku. Oke, nah sebelumnya kita udah siapin air panas yang udah mendidih nih. Kita tuangin air panasnya nih. Kita tuangin air panasnya kira-kira secukupnya aja biar senarnya tenggelam. Ini memang harus mendidih nih Kang. Nah harus mendidih. Jadi gunanya air panas itu supaya senarnya itu lebih lentur. Kalau masalah Kang bikin senarnya rapuh, menurut saya sampai saat ini pengalaman saya belum terbukti buat senarnya rapuh. Kalau yang direbus, ada juga yang direbus
Nah kalau direbus, kalau menurut saya lebih ekstrim lah, seperti ini simpel. Nah ini kita masukkan senarnya biar tenggelam, awas panas. Nah gitu Kang. Nah kita masukin. Nah kita jangan rendam seperti ini biar merata. Nah kita siapin nih golongan yang kedua. Ini namanya itu kolotok. Tahu kolotok Kang? Kodol ayam. Itu mati kotok. Itu mati kotok. Ini mah kolotok. Ini kolotok kalau bahasa dari apa ya, bahasa Sunda atau bahasa apa, pokoknya lah ini mah di Bandung mah disebutnya kolotok ini. Nah kita gulung seperti ini, kita pindahkan senarnya. Jadi biar bagian yang paling bawah juga ikut terendam Biar merata. Nah kita gulung seperti ini nih sampai habis. Nanti terakhir kita baru redam. Bagusnya sih ini dua kali perendaman. Jadi setelah digulung ini kita ganti dengan air panas, tambahin sunlight juga yang baru gitu. Kang, kalau misalkan senarnya cepat keriting itu penyebab dan pengaruhnya itu dari apa sih Kang? Nah sebenarnya dari tipe senar juga sih memang mempengaruhi. Cuman pasti yakin lah teman-teman untuk memilih senar itu pasti cari yang ada apa, yang mereknya bagus, yang bermerek atau menurut pilihan teman-teman, relatif jadinya ya. Nah kebanyakan sih kalau untuk masalah dari senarnya itu cepat keriting itu kebanyakan dari ring guide, dari Mamarit biasanya yang paling ujung. Jadi teman-teman walaupun jorannya udah Fuji biasanya ya, rata-rata sekarang joran itu udah full Fuji, cuman untuk yang paling ujung itu tetap aja biasanya harus diganti. Nah jadi usahakan carinya itu ring guide-nya itu keramiknya yang lebih tebal, biasanya ukurannya yang lebih gede. Kalau lebih tipis biasanya cepat keriting. Gitu. Itu kalau pengalaman saya selama mengenal senar dan alat pancing gitu. Jadi bukan dari senarnya juga bisa, tergantung merek juga Berpengaruh ya? Berpengaruh. Biasanya kalau senarnya yang terlalu terlalu lentur atau terlalu ngenyot, jadi lentur ya, lentur. Terlalu ngeper itu biasanya lebih cepat keriting juga, bisa juga gitu. Jadi senar itu ada yang memang benar-benar kaku, ada yang ngeper lah, bahasanya ngeper seperti ini nih. Nah ini daya ngepernya itu dia sedikit, nggak terlalu ngeper. Kalau yang banyak biasanya lebih cepat keriting gitu. Kan memang ada beberapa faktor ya kan? Ada beberapa faktor juga. Nah kan kalau misalkan si senarnya ngambang nih, nggak tenggelam itu pengaruhnya dari apa sih biasanya? Nah kalau senar mengambang itu memang rata-rata di kolam pelampungan itu pasti selalu ada yang ngambang. Jadi senar, yakinlah semua senar-senar sekarang itu bagus-bagus. Jadi tergantung perawatan kita kembali. Nah kalau cepat mengambang itu biasanya ukurannya dia kecil, 0,18 atau di bawah 0,20. Nah ini seperti 0,20 ini bisa dibilang standar lah kalau buat mancing-mancing ikan mas, buat mancing harian, lomba standar. Jadi semakin kecil senarnya pasti kemungkinan cepat ngambang. Nah beda dengan senar-senar dari ukuran 0,25 sampai 0,30 dan selebihnya pasti tanpa metode seperti ini juga cepat tenggelam. Karena memang di kolam-kolam pemancingan pelampungan memang kadar minyaknya itu di kolam pasti tinggi. Bayangin aja dari satu orang satu umpan itu kadar minyaknya berapa kali berapa peserta. Jadi kan minyak itu naik ke atas. Jadi si senarnya juga ikut naik. Makanya sekarang banyak juga nih produk-produk yang ngeluarin buat senar seperti yang disemprot atau yang dibalurin ke senarnya juga. Gitu sekarang banyak. Kalau saya sih paling simpel. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah beli, jadi cukup sunlight aja seperti tadi kita masukin ke dalam semprotan, kasih air, cukup seperti itu. Jadi tinggal itu tinggal semprot aja, jadi nggak pernah beli, gitu nggak pernah beli. Jadi untuk pertama biar senarnya cepat tenggelam, kedua juga saat beres mancing senarnya tetap terjaga bersih, gitu nggak kotor, gitu.
Nah Kang, kalau misalkan nih kalau buat galapung nih kan ada indukan nih. Nah senarnya itu cocoknya pakai senar ukuran berapa? Nah kalau misalkan induknya masih di bawah 5 kilo lah, atau di 5 kilo paling berat, nomor 0, 2, 3, 25 itu udah cukup. Cuman kadang-kadang memang buat narik ikan-ikan kecil kurang enak juga, terlalu besar. Nah jadi 023 lah, 2023. Kecuali kalau buat galataman seperti patin atau galatama ikan mas itu nomor 028 atau 030 udah cukup gitu. Tapi kalau buat mancing harian kan rata-rata kita mancing ikan-ikan rame, indukan juga paling indukan rata-rata paling besar 5 kilo udah paling besar. Nah untuk senar ini 0 ukuran 020 ini udah cukup gitu. Ukuran ini ya, 020 ini. Jadi tergantung teknik kita juga, bagaimana cara strike berhadapan dengan ikan, cara nariknya juga seperti apa gitu. Jadi memang semua senar ada kapasitas kekuatannya. Tapi untuk masalah kekuatan, yakinlah untuk senar-senar sekarang ini udah banyak yang asli Jepang atau yang materialnya dari Jepang, teknologi Jepang. Rata-rata untuk masalah alat pancing Jepang udahlah nggak usah diragukan lagi. Itu mulai dari perabotannya atau mulai dari bahannya udah bagus lah. Terus itu sampai habis Kang digulung gitu? Pokoknya ini sampai habis kita pindahin, nanti terakhir kita rendam lagi. Oh, nah kan ini tadi sampo sama sunlight. Nah tadi kan ada satu bahan lagi, Indocape. Nah buat apa ini? Oh iya bener, ini Indocape. Jadi kan ini kan sambil ngegulung kayak gini kan ini cukup lama. Nah Indocape nanti kita seduh aja biar nggak nganduk juga, nggak kesel juga. Nah kita masukin aja ke sini nih. Tuh, Akang masukin situ. Saya nggak gulung. Kayaknya saya buat ini tadi. Jadi kita harus santai Kang. Sambil santai juga, bebas lah. Di YouTube itu mau sambil ngopi bebas. Nah ini air panasnya masih ada. Ada? Ya masih ada. Kita boleh, tuangin air panasnya. Mantap. Oke. Jadi kopinya itu ini kan yang wajib yang ini Kang. Iya. Tadi yang wajib yang itu sunlight sama sampo. Yang Indocape itu terserah, mau Indocape mau kopi hitam. Yang jelas itu buat nenggelamin kopi ke dalam perut. Bebas ya Kang, bebas. Biar mata nggak cepet ngambang. Nah mantap udah ini. Nah ini tinggal dikit lagi nih. Nah jadi sebelumnya kita udah pernah bikin video juga nih. Sebelumnya kalau nggak salah kita pakai senar blood. Nah jadi pakai senar apapun kita metodenya seperti ini. Ini versi dari saya, mungkin versi dari lain bisa berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahan dari minuman suplemen juga, terus ada pakai cairan-cairan apalah. Tapi kalau saya dari dulu sampai sekarang pakainya seperti ini. Pakai ini cara seperti ini. Ada yang bikin wah itu mah cepet rapuh, itu mah cepet gini. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu ya. Mungkin tergantung dari merek senarnya juga mungkin, atau dari ukuran senarnya juga mungkin. Jadi banyak sekali faktornya gitu. Kalau seperti ini memang kurang bagus, mungkin saya juga nggak akan mempraktekkan hal seperti ini. Jadi setiap ganti senar saya selalu mempraktekkan seperti ini gitu. Nah ini setelah direndam seperti ini Kang, teksturnya itu jadi lebih lentur, nggak terlalu kaku. Ini beda dari yang baru ya. Ini padahal tadi barunya juga sebelum kita apa-apain ini udah lentur banget, ini bagus senarnya. Apalagi sekarang kita udah rendam dengan air panas seperti ini dan sunlight dan sampo juga membuat lentur. Nah ini udah beres nih. Nah bagusnya nih, ini bagusnya sekali lagi kita kasih air yang baru, kita kasih sunlight yang baru, yang berarti tinggal yang ini masukin, nanti kita pindahin ke senar ini baru. Balik lagi. Nanti baru kita pindahin ke reel yang kita pakai. Tapi misalkan kalau nggak mau juga nggak apa-apa, ini udah cukup. Soalnya udah dari luar sampai dalam udah merata. Jadi bagusnya ini seharusnya sekali lagi nih kita kasih air yang baru, sunlight yang baru, kita rendam, kita langsung dari sini kita gulungnya ke reel pancing yang kita gunakan. Tapi kalau nggak mau pun nggak apa-apa, karena tadi perendamannya kita sambil golong
Jadi dari luar sampai dalam itu udah merata. Jadi kita daripada airnya dingin, kita masukin aja sambil nanti kita masukin ke dalam reel yang kita gunain. Reel yang di bawah ya? Di bawah, biarin nanti kalau udah kayak gini kita diamin dulu sampai airnya dingin. Jadi nggak perlu lama-lama sampai seharian atau berjam-jam. Sampai airnya dingin aja udah cukup. Nanti tinggal kita pindahin ke dalam reel yang kita gunakan. Mantap sekali nih Kang infonya Kang. Oke para dengler, nah itu adalah cara bagaimana mengurus senar pancing yang baru versi Bala Dengler. Mungkin dari versi-versi lainnya bisa saja berbeda, tapi itu adalah metode yang sering saya gunakan selama bertahun-tahun. Hasilnya ya alhamdulillah tergantung senarnya. Jadi buat teman-teman, untuk masalah senarnya bebas sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Untuk masalah mereknya silakan tentukan, bisa terapkan juga metode saya seperti tadi. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman angler di sana. Yang mau bertanya-tanya silakan teman-teman bisa isi di kolom komentar. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan jangan lupa follow juga TikTok Kulawarga Family. Jangan lupa follow juga. Oke Bala Dengler, mudah-mudahan videonya dapat manfaat. Selamat berjumpa lagi di video Bala Dengler selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.